melakukan satu tindakan tetapi mendapatkan penghasilan terus-menerus? Mungkin nggak sih? Sudah pasti mungkin. Itu yang namanya pendapatan secara pasif. Seperti contohnya, kita melakukan deposito, kita mendapatkan bunga. Ya, tapi tentunya membutuhkan modal yang sangat besar untuk mendapatkan hasil yang besar juga. Tapi bagaimana jika kalian tidak perlu modal, tetapi mendapatkan penghasilan pasif terus-menerus? Kalau kalian tertarik, jangan skip video ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Joni Twindra, seorang IT spesialis. Dan di video ini saya akan memberikan edukasi bagaimana mendapatkan penghasilan pasif hanya bermodalkan handphone. Nah, kalau zaman dulunya handphone itu cuma bisa dipakai untuk telepon dan SMS, zaman sekarang handphone kita udah canggih loh. Sudah bisa foto, membuat video, ada aplikasi editor dan yang lainnya, sampai kita bisa berbelanja secara online. Nah, saya menemukan satu profesi yang sangat menjanjikan, yaitu apa? Afiliator. Afiliator ini bisa dibilang salah satu bagian dari konten kreator yang tugasnya membuat konten. Nah, tetapi yang akan saya jelaskan di sini adalah afiliator. Afiliator mempunyai tugas mempromosikan. Ya, tugasnya itu promosi. Ibarat seorang sales. Di sini ada 3 aplikasi untuk menjadi seorang afiliator. Yang pertama itu TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Ya, ini 3 aplikasi yang menurut saya menjanjikan, cukup bagus. Mungkin ada aplikasi yang lain, saya kurang tahu, tapi menurut saya 3 aplikasi ini yang paling oke. Di dalam 3 aplikasi ini, kalian bisa menjadi seorang afiliator yang tugasnya mempromosikan produk. Nah, kenapa nih saya menganjurkan afiliator dan 3 aplikasi ini? Yang pertama itu penghasilannya menurut saya lumayan. Dan yang kedua, menurut saya mudah untuk digunakan. Bisa dibilang user friendly. Dan untuk menjalankannya sebagai afiliator juga cukup mudah. Nah, di sini mungkin kalian bisa mencoba untuk aplikasi Tokopedia dulu. Kenapa? Karena Tokopedia ini ada fitur di mana di saat kita mempromosikan produk dan orang itu menuju produk kita, dia akan memberikan kita komisi juga. Kita juga akan dibayar. Mungkin tidak besar ya. Nah, di sini saya harus kasih tahu ke teman-teman terlebih dahulu. Jika kalian baru mulai, mungkin penghasilan yang kalian dapat itu kecil. Ya, kecil. Tetapi saya yakin kalau kalian benar-benar tekun, ada niat, dan mempunyai pengalaman, apalagi untuk konten kreator ya, kalian akan berjalan sukses. Saya yakin contohnya sudah banyak sekali. Kalau kalian searching di YouTube, kalian searching di Google, afiliator sukses, itu ada banyak sekali. Di sini saya akan memberikan kalian motivasi dulu. Nah, bagaimana cara menghitung pendapatan pasif kalian? Saya akan mengambil contoh sebuah produk, mungkin skincare ya, skincare yang seharga mungkin 50.000. Nah, 50.000 ini itu harga dari produk. Biasanya si afiliator akan mendapatkan sekitaran 2% sampai sekitar 5%. Bahkan ada yang memberikan sampai 15% atau lebih tinggi lagi. Nanti kita bisa lihat sendiri di aplikasi tersebut, dia akan menyantumkan komisi yang akan kita dapatkan itu berapa.
Saya ambil contoh misalkan 50.000, 10%. 10%-nya itu 5.000. Nah, 5.000 ini bisa kalian bayangkan kalau 10 orang yang membeli, kalian sudah mendapatkan 50.000. Nah, itu 10 orang. Bagaimana kalau 100 orang? Kalian tambahkan 0 ya. 500.000. Itu kalau 100 orang. Bagaimana jika lebih? Dan itu hanya untuk satu produk. Nah, kalian bisa bayangkan. Anggap saja 100 orang membeli satu produk, itu berarti 500.000. Kalian mempromosikan 10 produk. Ya, kalian bisa kalikan sendiri dan kalian bisa bayangkan. Kita targetkan satu Indonesia. Satu Indonesia itu populasinya sudah pasti sangat banyak. Nah, tidak terhitung bagaimana kok semua orang itu membeli produk tersebut. Ya, kalian bisa bayangkan sendiri ya seberapa banyaknya. Nah, tentunya ada strategi dan juga langkah awal yang harus kalian lakukan. Dan ini tujuan saya, edukasi ini tujuannya untuk itu. Langkah pertama ini kebanyakan orang itu salah. Mereka langsung terjun kemana? Terjun langsung promosi produk tersebut. Nah, ini salah besar. Mungkin akan ada hasil, tapi jujur saja tidak akan efektif. Mungkin yang akan kalian dapat itu sangat kecil, sangat sedikit. Dan kalau kalian lakukan hal tersebut terus-menerus, saya yakin ada kemungkinan hilang. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Orang melihat kalian misalkan produk, sudah pasti mereka tahu kalian itu seorang afiliator. Dan produk itu kalau kalian lakukan secara sembarangan, orang itu semakin lama akan semakin tidak tertarik. Kenapa? Dia akan berpikir, produk ini dipromosikan oleh kalian. Pertanyaannya, kalian itu siapa? Dan kenapa saya harus membeli produk tersebut? Jadi, yang paling pertama itu, kalian harus mengenalkan diri kalian. Ya, kalian harus meminta bantuan lah istilahnya. Yang paling pertama kalian bisa lakukan, kalian bisa mengambil satu produk. Nah, di sini yang paling penting, mungkin kalian pernah mendengar niche. Nah, tapi beberapa orang itu tidak mengerti tentang niche. Di sini saya akan menjelaskan niche terlebih dahulu. Sebelum kalian memulai menjadi seorang afiliator, kalian harus tentukan niche kalian itu apa. Niche itu bisa dibilang kategori. Ya. Nah, kenapa sih kita harus menentukan niche ini? Nah, jawabannya cuma satu. Kebanyakan orang akan melihat. Saya akan mengambil contoh niche, misalkan handphone. Jika orang ini melihat kalian terus-menerus posting tentang handphone, otomatis, misalkan saya yang melihat, saya akan berpikir, oh, orang ini sangat mengerti handphone. Jadi di saat kalian bilang, handphone ini sangat bagus loh, harganya sangat murah, sudah pasti saya akan percaya. Jadi tujuan niche ini membangun trust, kepercayaan dari si pengunjung. Jadi kalau di awal kalian cuma posting asal-asalan ya, kalian mengambil skincare, kalian post. Kalian mengambil handphone, kalian post. Dan terus-terusan, tidak ada niche-nya. Otomatis ya sebagai pengunjung ya, saya akan melihat, aduh, ini orang kok posting ini malah mengganggu. Yang ada saya akan tidak follow Anda. Nah, itu saya harus bilang hati-hati. Jangan sembarangan melakukan langkah awal. Karena kalian akan melakukan dari awal kembali. Kalau kalian sudah terlanjur nih ya, memposting banyak hal, dan saya yakin lambat laun akan menurun, lebih baik kalian hapus semua,
Kalian tentukan satu niche dan lebih baik yang kalian prefer, yang kalian suka. Misalkan hobi kalian di handphone, ya kalian handphone. Kalian hobinya di skincare, kalian suka dengan skincare, boleh sono, atau makanan, minuman, terserah kalian. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kalian suka dengan hal tersebut, otomatis kalian akan mempunyai satu kemampuan untuk menggunakan produk tersebut menjadi sebuah tampilan yang menarik bagi si pengunjung. Nah, kalian udah otomatis mempunyai satu skill. Seperti contoh, misalkan saya menyukai handphone. Saya sering gonta-ganti handphone. Lebih baik saya membeli handphone untuk saya jadikan afiliasi saya. Nah, di handphone ini mungkin kebanyakan orang itu menggunakannya untuk bermain game, menonton film. Nah, di sini saya menemukan, misalkan ternyata saya bisa melakukan pekerjaan melalui handphone ini. Saya tunjukkan melalui video ke mereka. Dengan handphone ini saya bisa melakukan pekerjaan saya. Otomatis si pengunjung yang awalnya berpikiran hanya untuk bermain game atau hanya untuk menonton, dikarenakan sesuatu yang baru, dia akan tertarik. Wah, ternyata bisa buat kerja nih. Oke juga nih handphone. Nah, jadi pengetahuan tentang niche kalian itu sangat penting. Kalau kalian tidak mempunyai pengetahuan, otomatis seperti contoh ya, saya tidak memiliki pengetahuan tentang skincare. Nah, saya mempromosikan skincare. Saya ambil skincare-nya, saya foto, atau saya membuat suatu video. Saya usahakan bagus, menarik. Tetapi saya tidak tahu fungsi dari skincare ini apa. Saya publish. Hasilnya apa? Otomatis pengunjung bingung. Oh, skincare. So what? Nothing will happen. Nah, yang dicari oleh pengunjung itu fungsi dari produk yang akan kalian tawarkan. Jika kalian tidak mempunyai pengetahuan tentang produk tersebut, ya product knowledge, ya otomatis pengunjung juga akan bingung. Itu sebabnya niche itu penting. Dari product knowledge, pengunjung juga senang. Kedua, dia akan beralih ke profil kalian. Dia akan melihat kalian. Wah, ternyata ini orang mengerti. Nah, secara langsung dia akan menonton terus. Dan kalau sering, dia otomatis akan follow kalian. Dia akan mengikuti. Nah, inilah tujuannya. Dan saya harus bilang ke kalian, ini yang paling penting. Banyak pengikut. Jadi, kalau banyak pengikut, akan sering muncul yang namanya FYP. For your page. Nah, istilah ini sangat ngetrend dulunya di TikTok. For your page. Begitu kita buka, dia akan menampilkan video kita untuk kita. Kalau di Shopee, di Tokopedia, mungkin tidak ada yang istilah seperti itu. Yang lebih ditonjolkan sebenarnya di produk terbaru. Nah, saya akan memberitahukan tentang Tokopedia dan Shopee dulu. Di dua aplikasi ini yang akan lebih menonjol itu adalah produk terbaru. Yang berarti kalian harus pintar-pintar menentukan jam waktu kalian publish video kalian. Kalau kalian salah waktu, otomatis kalian akan miss produk terbaru tersebut, tertutup oleh produk-produk yang lain. Yang menjadi afiliasi itu tentunya bukan kalian saja, sudah pasti orang lain. Di sini kita sudah tahu ya, penghasilan seorang afiliasi itu tidak terbatas. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan itu bagaimana cara mendapatkan pengikut yang banyak agar bisa FYP. FYP ini bermulai dari banyaknya viewer dan lamanya
orang menonton video kalian. Ya, retention rate semakin bagus, semakin lama orang menonton, itu akan memicu FYP. Dan juga seperti like, nah, orang suka, dia like, ada kemungkinan FYP juga, karena dia akan bersaing dengan produk-produk yang lain. Semakin banyaknya subscriber, follower kalian, itu akan sangat membantu, karena kita akan sangat berharap begitu kita postingan tersebut akan terus menerus muncul. Itu yang harus kita harapkan. Jadi di awal untuk dua aplikasi ini usahakan tentukan jamnya, itu yang penting. Nah, kedua, bagaimana sih cara mendapatkan follower yang banyak? Sudah otomatis di dalam video tersebut kita harus bisa mengajak. Ya, kebanyakan orang melupakan hal ini. Mereka hanya fokus kepada produk. Produk ini harus bagus. Saya harus menjelaskan dengan sangat detail. Tapi dia lupa mengajak orang-orang untuk follow dia. Akhirnya kesempatan itu hilang. Mungkin viewer lihat, viewer suka, viewer beli, apakah dia akan kembali menonton? Tidak. Dia akan menyelesaikan pembelanjaan dia dan dia akan melihat yang lain. Tetapi jika kalian ada menyebutkan jangan follow saya untuk produk menarik lainnya, ada kemungkinan dia akan, oh iya, dia follow dan dia like. Nah, itu yang harus kalian ingat juga di dalam video postingan kalian di awal. Nah, di awal ini usahakan kalian mencari pengunjung sebanyak-banyaknya, karena di Shopee dan TikTok, Shopee dan Tokopedia ini berbeda dengan TikTok ya. Hanya benar-benar terfokus pada produk. Carilah produk kalau bisa yang sedang tren. Ya, mungkin di awal kalian bisa mencari produk-produk yang tren terlebih dahulu. Apa yang baik-baik cari? Ini sebenarnya untuk memancing pengunjung dulu. Ya, kalian boleh melupakan niche kalian dulu. Kalian cari produk yang paling ngetren, kalian posting hal tersebut. Kegunaannya itu mencari pengunjung yang banyak, follower yang banyak, subscriber sebanyak mungkin. Usahakan postingan kalian bagus. Nah, baru kalian harus mempelajari, kalian riset dari produk yang kalian posting itu hasilnya seperti apa. Yang paling penting itu retention rate-nya. Seberapa lama orang itu menonton video kalian. Nah, kalian harus pelajari hal tersebut, kalian riset. Apakah cukup bagus untuk ditayangkan? Itu untuk Shopee dan juga Tokopedia. Kali ini untuk TikTok. Kalau TikTok ini menurut saya lebih mudah dibandingkan e-commerce yang dua di atas. Kenapa? Karena tidak terfokus pada produk. Jadi untuk mendapatkan follower itu akan lebih mudah dibandingkan yang di atas tadi. Dan juga enaknya TikTok ini dia ada statistik ya. Kalian bisa melihat retention rate-nya. Jadi kalian tahu, oh orang melihat berapa lama, dan cakupannya itu siapa aja sih yang melihat. Jadi di awal ini, tetapi ini yang harus saya kasih tahu ke kalian, berbeda dengan yang tadi. Di sini kita harus menentukan niche terlebih dahulu. Kalau di Tokopedia dan Shopee kita kita meluncurkan produk yang ngetren dulu. Nah, kalau di TikTok jangan, kalian tentukan niche-nya. Dari niche ini kalian baru menentukan target. Kenapa saya katakan begitu? Satu, kalian mempunyai niche, misalkan skincare. Skincare ini siapa saja sih yang akan membeli? Nah,
Kedua, daya membeli mereka itu siapa saja sebenarnya. Dari dua hal ini, kalian tentukan, oh yang memakai wanita. Di TikTok ini, kita bisa memposting video apapun. Nah, jadi setelah kita menentukan, oh skincare, kita harus memposting sesuatu yang bisa membuat wanita follow kita. Nah, skincare itu apa? Misalkan yang paling dicari skincare itu adalah perawatan muka, misalkan ya, perawatan kulit, bagaimana biar bisa jadi putih. Nah, kalian bikin aja video apapun itu. Nah, kalau lebih bagus itu berupa cerita yang menarik bagi wanita. Nah, karena saya lelaki, jujur saja, saya tidak bisa memberikan gambaran untuk kalian. Tetapi kalau kalian membutuhkan gambaran untuk pria, sudah otomatis satu, pria akan mencari wanita cantik, ya akan di follow, itu sudah pasti. Kedua, sudah pasti wanita cantik ini akan melakukan sesuatu yang berguna, ya, untuk menarik perhatian si lelaki. Kalau niche kalian itu produknya parfum untuk pria, nah strategi yang paling gampang itu adalah gunakanlah wanita cantik. Saya yakin follower kalian akan banyak sekali, dan dominan terbesar itu sudah pasti lelaki. Bahkan ya jujur saja ya, untuk lelaki itu akan sulit mendapatkan follower, tapi berbeda dengan wanita. Wanita akan lebih mudah. Jadi produk-produk untuk afiliasi pria itu akan lebih mudah sebenarnya dijual. Tetapi jangan kalian paksakan kalau memang kalian tidak mempunyai skill di sana. Tapi bisa kalian alihkan juga, misalkan sesuatu yang lebih general. Contohnya parfum. Ya, parfum semua orang pakai. Nah, apalagi kalau penjualnya itu wanita cantik. Dan dia bisa memberikan suatu postingan, misalkan suatu cerita dia dikejar oleh laki-laki terus. Nah, atau dia lebih suka ketemu lelaki yang wangi. Nah, jadi kalian bikin suatu cerita nih. Wanita ini setiap kali ketemu lelaki yang wangi, dia langsung melirik terus-terusan. Dan kalau bisa berikan suatu cerita yang agak lucu. Misalkan dia terjatuh tembok karena wah, si lelaki ini wangi. Ya, kalian bisa lakukan hal tersebut. Video-video yang menarik terus-menerus. Saya yakin follower itu akan bertambah. Nah, di saat kalian merasa, oh sudah lumayan banyak nih, barulah kalian jalankan sistem afiliasi tersebut. Posting dulu satu. Ternyata pria itu menggunakan parfum ini. Tetapi jangan langsung kalian publikasikan. Ya, kalian rahasiakan. Jadi si penonton itu akan penasaran. Nah, dia akan mengikuti kalian terus. Begitu kalian posting video, dia akan mencari tahu nih. Barulah kalian terjunkan. Kalian taruh keranjang parfum tersebut. Disinilah baru kalian akan mulai mendapatkan pendapatan secara pasif. Ya, mungkin bagaimana kalau untuk pria? Bagaimana kalau saya mau menarik untuk pria ini ada alternatif lain. Misalkan saya pria, saya mungkin kurang menarik. Ada yang bisa kalian tonjolkan, barang elektronik. Ya, pria itu suka kalau yang menjelaskan itu pria untuk barang elektronik. Kenapa? Karena dianggap pria ini lebih mengerti tentang elektronik. Berbeda dengan wanita. Wanita menjelaskan barang elektronik, ada kemungkinan pria tidak tertarik. Jadi
Ya sebenarnya pintar-pintar kita aja. Bagaimana kita menentukan barang, bagaimana barang ini bisa dijual. Jadi yang paling pertama kalian pelajari niche kalian itu apa. Kalian tentukan produknya, kalian pelajari product knowledge-nya. Nah, yang ketiga ini seperti yang tadi bilang, kalau misalkan Tokopedia ataupun Shopee, kalian fokus ke produk. Tetapi kalau TikTok, kalian fokus dulu ke follower. Usahakan follower kalian banyak. Jangan langsung kalian fokus ke produk. Kalian fokus ke produk, saya jamin tidak akan berjalan sama sekali. Nah, kalau teman-teman mungkin tertarik ya dengan menjadi afiliator, kalian bisa subscribe di saya. Karena beberapa video saya ke depannya, saya akan mengajarkan kalian beberapa langkah agar kalian bisa sukses menjadi afiliator. Nah, enaknya afiliator itu apa? Bisa dikerjakan secara sampingan. Nah, mungkin kalian penasaran kira-kira pendapatannya itu berapa sih? Nah, kalian bisa lihat sendiri. Saya juga sempat mencoba-coba, saya mencari tahu juga. Ternyata hasilnya menurut saya lumayan. Tetapi tentunya memang saya tidak fokus, saya cuma iseng-iseng aja. Saya mau tahu hasilnya sebenarnya besar gak sih? Dan ternyata lumayan menurut saya. Tetapi karena saya mempunyai kegiatan yang lain, ya otomatis saya tidak bisa fokus. Tetapi tidak menutup kemungkinan saya akan menjalankan afiliator juga. Nah, sewaktu saya menjalankan afiliator juga saya mempunyai pengalaman bagaimana di awal sampai perjalanan untuk menjual produk tersebut. Jadi kalau kalian tertarik, saya akan berbagi, saya akan sharing pengalaman saya di video-video saya selanjutnya. Mulai dari TikTok, Shopee, dan juga Tokopedia. Karena saya juga menemukan beberapa hal penting untuk menjalankan afiliator di aplikasi tersebut. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe. Dan yang udah menonton, saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu untuk teman-teman semua.